Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Yuk kita belajar bersama. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 8 tentang peristiwa alam, subtema 1 peristiwa siang dan malam, pembelajaran 3. Di pembelajaran 3, kita akan belajar mengidentifikasi kosakata tentang kegiatan di siang hari, mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku, dan mengamalkan sila kelima Pancasila. Yuk perhatikan di bukumu di halaman 20, ada Siti dan kawan-kawannya sedang bermain sepeda di pembelajaran ketiga. Yuk kita baca dengan nyaring, anak-anak bisa menirukan di rumah. Pulang sekolah, hari masih siang. Udara siang hari terasa panas. Angin bertiup sepoi-sepoi. Angin membuat udara terasa lebih sejuk. Siti mengajak teman-teman bermain sepeda. Siti sudah bisa naik sepeda. Ayah telah mengajarkan Siti naik sepeda. Nah, bersepeda merupakan salah satu kegiatan yang bisa dilakukan pada siang hari. Sekarang coba kita identifikasi kosakata tentang kegiatan di siang hari. Banyak permainan yang dapat dilakukan pada siang hari. Jika matahari terasa menyengat, kalian bisa bermain di dalam rumah. Jika udara terasa sejuk, kalian bisa bermain di luar rumah seperti bersepeda tadi. Keadaan alam di siang hari dapat berubah-ubah. Kadang cerah, berawan, dan kadang hujan. Seperti kemarin ya, pagi sudah turun hujan. Misalnya bermain sepak bola dapat dilakukan saat cuaca cerah. Bermain bersama adik di rumah dapat dilakukan saat cuaca hujan. Jadi kalau hujan bermainnya di dalam rumah saja. Nah, coba yuk kita beri tanda untuk permainan yang dilakukan di luar rumah dan permainan yang dilakukan di dalam rumah. Yuk, sekarang ini tanda bintang ya. Tanda bintang dan telur. Nah, kita beri tanda bintang dan telur. Yuk, nah, bermain ini ya. Bisa dilakukan di luar rumah atau di dalam rumah. Ya, ini sedang bermain di luar rumah. Berarti bisa kita beri tanda bintang. Ya, anak-anak bisa menggambarkan bintang. Nah, terus ini bermain kasti. Berarti bermain di luar rumah. Kita beri tanda bintang. Nah. Ini juga bermain egrang dilakukan di luar rumah ya. Nah, kalau di dalam rumah nanti nabrak-nabrak. Nah, bermain boneka berarti bermain di dalam rumah. Kita beri tanda lingkaran. Nah, ini bermain monopoli juga kita beri tanda lingkaran. Nah, bersepeda dilakukan di luar rumah. Berarti kita bisa beri tanda bintang. Nah, itu tadi ada permainan di dalam rumah dan di luar rumah. Anak-anak bisa melakukannya di rumah bersama saudara, bersama teman sepermainan, atau bersama kakak, adik, dan orang tua. Nah, selanjutnya kita tadi sudah mengidentifikasi kegiatan yang dilakukan di siang hari di dalam rumah maupun di luar rumah. Sekarang kita akan mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Nah, sebelumnya Bu Guru mau bertanya kepada anak-anak. Anak-anak pernahkah bermain layang-layang? Iya, layang-layang punya tali ya, yang dipakai untuk menerbangkan layang-layang. Nah, pernahkah anak-anak mengukur panjang tali layang-layang? Nah, kita nanti akan mengukurnya. Untuk layang-layang Beni dan layang-layang Udin. Kita dapat mengukur panjang benda menggunakan satuan panjang tidak baku. Satuan panjang tidak baku dapat menggunakan anggota tubuh.
Contohnya, nah depak. Nah, seperti contoh ya. Depak nih, depak. Hasta pakai lengan anak-anak. Jengkal pakai jarinya ya, yang 5 jari itu. Nah, jengkal ada juga dengan langkah kaki. Ada juga kita bisa menggunakan panjangnya menggunakan pensil, menggunakan ballpoint dan lain sebagainya. Dapat kita gunakan satuan tidak baku. Kalau satuan baku anak-anak pakai penggaris, satuannya bisa sentimeter, ya, milimeter. Nah, coba kita belajar mengukur tali layang-layang Beni dengan jengkal tangan. Nah, selain punya Beni, kita juga mengukur panjang tali punya Udin. Yang pertama adalah, nah, ini layang-layang Udin yang atas. Nah, kita beri nama ya, layang-layang Udin. Oke, layang-layang Udin panjangnya pakai jengkal ya, ada 30. Nah, 30 jengkal. 30 jengkal. Kemudian ada layang-layang Beni. Ada layang-layang Beni. Ini yang ini diukur pakai jengkal. Ada 20. Kita tuliskan 20. Nah, anak-anak bisa mencoba mengukur benda yang ada di rumah menggunakan jengkal kalian. Caranya seperti contoh ya. Nah, jengkal pakainya seperti ini ya. Nih, pakai ini jengkal. Nah, panjang tali layang-layang Udin 30 jengkal, sedangkan Beni 20 jengkal. Mana yang lebih panjang ya? Iya, pinter. Tali layang-layang Udin lebih panjang daripada tali layang-layang Beni. Jadi kesimpulannya, panjang tali layang-layang Udin tadi 30, Beni 20, maka tali layang-layang Udin lebih panjang daripada tali layang-layang Beni. Jengkal dan depak disebut sebagai satuan tidak baku. Contoh satuan panjang tidak baku lainnya bisa pakai pensil, pulpen, lidi, langkah kaki, korek api, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar mengamalkan sila kelima Pancasila. Masih ingat anak-anak? Pancasila simbolnya masih ingat? Ya, sila pertama ada bintang, sila kedua rantai simbolnya, sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, dan sila kelima padi dan kapas. Kita akan belajar mengamalkan sila kelima yang simbolnya padi dan kapas. Bunyi sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Padi dan kapas menggambarkan kebutuhan pokok bangsa Indonesia yaitu pangan, pangan itu makanan, dan sandang itu pakaian. Perilaku sehari-hari yang sesuai dengan pengamalan sila kelima. Yang pertama, bersikap adil terhadap sesama, rajin belajar, mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, hidup hemat dan tidak boros, menghargai karya dan hasil kerja orang lain. Anak-anak bisa menerapkan pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, dapat menambah wawasan anak-anak dalam belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.